kita di Payakumbuh. Hai guys, kita kedatangan Streetpunk TV yang akan menginterview kita dengan cerita kita bla 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 bla. Oke, mari ikutin kita. Di Payakumbuh ya kan. Ya. Jadi perjalanan kami mulai dari 0 km Sabang kemarin untuk bagaimana kita bisa sampai 0 km Merauke. Jadi ya jauh sih. Ya. Jauh lumayan. Jadi kebetulan kami kemarin dari Bukit Tinggi terus kepengen mampir ke sini karena udah lama juga aku pengen main-main ke Payakumbuh ini. Mungkin ini pertama kali aku main ke Payakumbuh lah. Welcome to the Payakumbuh. Welcome to Brother Streetpunk TV. Mana tahu Streetpunk TV di sini? Banyak. Nggak usah sampai ya, gitu Ya, aja kan. ya. Beberapa pertanyaan apa yang menanyakan sama kalian sih. Tapi mancing dulu lah. Lanjut dulu. Tapi lu sehat-sehat aja kan di Sehat bulan lah. suci Ramadan ini ya. Kita saling-saling mendoain aja ya kan. Kadang ya gitu lah. Oke, kita mau cerita-cerita enak. Jadi kebetulan kan karena ada di Payakumbuh ini aku pengen bertanya juga sih. Ya itu sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sharing. Nah, bukan suatu hal yang pertanyaan yang menyebalkan mungkin ya. Emang kawan di Payakumbuh ini kegiatannya apa aja sih? Ya? Streetpunknya, kawan streetpunknya lah. Siapa yang jawab dulu nih? Lu lah, lu duluan lah. Oke. Kawan-kawan di Payakumbuh, khususnya kawan-kawan yang stay di jalan ya, atau yang street punk SPR. Kebetulan beberapa tahun ini kita udah berkegiatan cukup banyak dan itu cukup lumayan intens bang. Dimana ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dirasa untuk menuangkan sebuah ide karya atau sebuah aspirasi gitu ya, dan itu berupa seperti kegiatan gigs, ada terjadi banyak gigs. Yang terakhir kemarin ada Payakumbuh Brotherhood, itu udah pos ke-9, dan ada beberapa pameran karya dan yang biasanya rutinitas sekali 2 minggu atau sekali seminggu bang, itu kayak lapak baca buku. Kita juga melapak baca, sesekali kita nongkrong di taman kota dan kita melapak baca itu. Jadi kawan-kawan sedikit tertarik lah gitu untuk membaca buku. Berarti di Payakumbuh sendiri pandangan masyarakat dengan kawan-kawan udah mulai terbuka ya? Oh tidak juga bang, enggak juga. Itu kembali masing-masing individu ya? Iya individu sih bang. Tapi kalau dibilang romantis lah ya. Romantis ya. Terus kata Bang Anggi apa pendapatnya pertanyaan itu tadi? Yang apa itu tadi? Dia dan kawan streetpunk di Payakumbuh. Ini boleh silakan. Nah, silakan ini. Oh, hasil karya kita semua nih. karya. Kalau sekarang ini karena bulan suci Ramadan, jadi kita mungkin orang lagi berpuasa ya kan, jadi kita break sejenak dulu. Tapi kita tetap berkarya dengan menyablon, masih jalan. Dan pastinya kita kembali ke bagus lagi, ya kan? Boy. Jadi ya pada umumnya kayak gitulah kawan-kawan di tongkrongan, di circle, selain aktivitas rutinitas ya nongkrong gitu kan, minum bareng-bareng, nikmatin kegiatan, nikmatin hari-hari Tentang perkawanan, tentang pertemanan keluarga besar. apa ya? Karena di kawan-kawan di skena Jepang itu kita lebih tepatnya kita membangun keluarga besar kan. Jadi keluarga yang di rumah beda lagi, dan keluarga yang di skena itu kita tetap solid. Jadi kalian tetap merangkul ya? Tetap lah, merangkul. Kalau masalah merangkul pasti.
jangan tetap dirangkul, jangan dipukul. Nah, itu. Itu kadang fenomena itu sebuah fenomena ya, fenomena kehidupan ya, yang masih mau bertahan di jalanan ya itu fenomena jalan hidup ya. Jadi pertanyaan kedua nih, apa yang membuat kawan-kawan di Payakumbuh mengadakan space atau rumah kreatif ini atau Capricornis Space ya? Jangan digoyang memang. Capricornis Space, rumah kreatif tempat sekarang ini lah ya. Tempat sekarang ini di mana sebenarnya kita Ya sih kalau juga. ya kolektif. Kita selalu kolektif. Di ruang kecil ini sebenarnya inisiatifnya tercipta karena beberapa opini di lapangan, beberapa sentimen masyarakat. Memang semakin hari semakin kesininya semakin parah bang, gitu, semakin buruk. Pada dasarnya kita kan memang sudah dilihat atau dikucilkan dalam segala aspek sosial ya bang, karena ya siapa sih yang menerima kita di masyarakat dengan gaya kita seperti ini, ugal-ugalan, suka-suka gitu kan? Namun ada beberapa media awalnya, beberapa media yang katanya independen, yang katanya individu, media kota Payakumbuh sendiri, itu terlalu mengucilkan, terlalu menyudutkan kawan-kawan yang khususnya street punk gitu, masih stay yang di jalan, khususnya street punk. Mereka seolah-olah membangun opini yang buruk-buruknya saja gitu loh. Padahal itu sebagian dari ya kalau fenomena kalau masalah keburukan, ya nggak harus pang aja yang buruk kan, semua orang bisa buruk. Malah orang-orang yang memiliki kekuasaan di sana malah memiliki juga keburukan itu. Kita sebut aja oknum. Betul. Oknum. Nah itulah awal. Kayak polisi lah ya. Kayak kalau tentara ya ada oknum juga beberapa oknum itu melakukan diskriminasi terhadap kayak polisi pun mereka nggak mau disebut buruk berdasarkan dua oknum, sama kayak pang juga nggak mau disebut buruk berdasarkan dua orang ya. Jadi masyarakat mestinya harusnya memilah lagi apa indikatornya lebih betul bang. Nah itulah salah satu alasan kita di mana kita harus sepertinya kita harus lebih bergerak ke depan nih. Sepertinya kita harus memiliki ruang yang produktif agar sejatinya kita nggak butuh anggapan juga dari masyarakat bang. Sejatinya sesungguhnya kita ya bodo amat juga kan apa pandangan orang. Tapi ketika media-media ini terlalu mengucilkan kita, mereka membangun opini miring dan itu sedikit terlihat berdusta. Nah intinya tuh ya dalam kutip berdusta ya ini nggak bisa diterima lagi tuh bang. Memang karena pada dasarnya suatu hal yang buruk di pang ini memang suatu nilai jual. Nah betul. Banyak yang menjual pang ini untuk kepentingan pribadi. Tanpa harus memikirkan kesejahteraan kawan-kawan ini. Kalau memang pengen memberikan sebuah kesejahteraan, harusnya ya versi personal, bukan harus global, global ya, global. Jangan sakitnya aja yang diapain ya. Karena pang ini kan luas juga wilayahnya ya bang. Kalau berbicara sejarah pang, kita rasa itu udah terlalu basi ya. Pang tadi gue udah banyak. Kalau siapa yang ingin tahu ya searching aja supaya pang ini tapi, apa itu. Kalau aku sih kalau melihat pang itu sebagai pang itu apa sih? Ya pang itu aku. Mereka kawan-kawan yang menjalani pang. Kalau pengen tahu jaranya ya lihat aja Google. Sekarang kan udah canggih ini, kita udah punya TV nih, nggak seperti sekarang ini. Kalau kita ceritain lagi dari awalnya banyak waktunya. Nanti ujung-ujungnya kita yang berdebat. Ya. Mau lanjut pertanyaan berikutnya apa, masih ada yang ngomong ini? Next. Itulah tunggu tambahan sedikit. Itulah membuat kita berinisiatif kenapa kita harus memiliki sebuah ruang yang diciptakan kolektif dan betul dan seharusnya dan kolektif dan itu tumbuhnya dengan organik. Kita nggak butuh secara natural ya. Secara natural
Dan kita nggak memaksakan ke semua orang yang lu mau stay di jalan ya nggak apa-apa, itu this is your way kan gitu. Dan di sini udah ada space, kalau mampir di sini kita bisa berkreativitas, membuat kegiatan. Nah, salah satu alasan utamanya ya itu sentimen buruk yang digaungkan media. Karena saya khususnya pribadi sebagai salah satu penggerak itu Bang, merasa punk, anak-anak punk di street punk sebenarnya cut dulu Bang. Nggak apa nih, bisa lanjut. Bisa lanjut. Bisa potong, bisa potong. Apa ya? Jadi guys, tadi ada kucing guys. Ini Meonggi. Tadi Meonggi. Bapak nih kamu kucing kamera kita. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada Ini Bang. Jadi itulah alasan kita Bang. Jadi kalian tetap peduli ya dengan pang masih jalan ya. Peduli karena ini kami tetap peduli dengan teman-teman yang di jalan. Itu sebagian dari kita juga. enggak Bang. Karena Bukan ini ya, kalau kalian menarik garis itu sebuah fasisme. ya betul, itu sebuah diskriminasi dan itu akan boleh lah. dan itu akan menimbulkan masalah baru. Masalah baru. Sedangkan keberadaan kita ini memang dari kebobrokan masyarakat, dari kebobrokan pemerintah, dari ketidakbeccusan negara ini membina kita gitu loh. Dan kalau hari ini ditanya kita harus dibina, ya kita nggak mau Bang. Karena kita udah berdaya, kita udah belajar di jalan, kita udah belajar dimanapun. Karena kan setiap orang adalah guru, setiap pertemuan adalah pelajaran gitu kan Bang. Jadi sekarang kita nggak mau dinilai sebagai makhluk yang tidak berdaya gitu Bang. Maupun kita jalan-jalan ke sana ke sini, maupun kita gaya hidup kita urak-urakan. Kita udah berdaya hari ini, apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi, ada laptop, ada handphone gitu Bang. Harusnya kita memberdayakan media itu sendiri. Nah seperti salah satunya ini Street Punk Channel TV. Nah saya pribadi sangat support dengan respect dengan adanya hal ini, karena ini suatu menyikapi keadaan juga kan gitu. Itulah kira-kira alasan kita untuk menciptakan sebuah ruang untuk bersama gitu. Ini rumah kita bersama tanpa ada rasis, tanpa ada perbedaan di tanpa antara ada kita. perbedaan, maupun Kita peduli buat teman-teman kita. Jadi yang kalian pribadi juga nggak memaksakan kepikiran kalian untuk orang lain kan? Oh tidak. tidak. Kita sendiri pun masih banyak. Betul. Masih memaksakan pang itu harus begini. Oh, betul. Nah, itu suatu hal yang suatu kesalahan menurutku. Betul. Jadi ada istilah pang borong-borong, Oh. pang kentrung. Itu sebenarnya ya. Kenapa di pang ini masih ada garis-garis Betul. kan? Pengotak-ngotakan. Iya betul Bang. Atau ya. istilah circle. Aku kurang setuju dengan istilah circle itu. Betul Bang. Loh, kalau katanya kita manusia merdeka, nggak perlu circle kita, nggak Betul. perlu lingkaran. Iya. Kita perlu bebas. Bahkan kita nggak perlu negara, karena berkemanusiaan, berbuat baik itu nggak perlu mandang negara mana, lu siapa, suku atau apa. Itu buat negara sendiri. Iya. Siapa yang menciptakan perbedaan-perbedaan itu ya? Dulu ya, mungkin ya. Itu mungkin suatu emang yang lebih didesain oleh dunia ya. Bisa jadi Bang, karena Untuk bisa lebih gampang mengatur kayak diatur, benar. mungkin diatur dari suku budaya ini betul itu salah satunya memang media ya Bang ya. Media salah satu tempat di mana penyelewengan fungsi dari media tadi. Kalau seperti ini kan kita bermedia ya karena kita membutuhkan media untuk menyampaikan hal-hal seperti ini untuk kedepannya teman-teman kita. dan kita merasa free. Nah kita merasa bebas di sana. Benar. Messi. Oh masih. Dan boy. saya rasa menciptakan sentimen-sentimen itu kita lihat sejarahnya seperti band-band Sid Vicious gitu kan. Sid Vicious saja yang melabelkan mereka itu adalah band punk, lifestyle mereka punk. Namun mereka itu dilabelin oleh record label yang universal Bang.
Dimana label itu kan bisa saja mereka melabelin band pop gitu kan, Iya. band apapun Bukan itu, sekedar punk aja ya? bukan sekedar punk. Nah ini kan kita bisa menjadi mencermin dimana sebenarnya punk ini ya nggak harus terkekang kita dengan punk ini gitu. Jadi kalau jadi seorang punk itu mau apa namanya, menjatakan diri nggak masalah ya? Ya nggak masalah Bang. Mau kita Itu mau hak Pribadi ya. itu hak kita. Yang penting mandiri ya. Kita Iya, masih punya. kalaupun ada pemikiran yang berbeda seperti munculnya straight edge gitu kan, hardcore dengan pemahaman mereka yang no drugs, no alcohol, straight edge, ya itu sebenarnya nggak masalah juga. Itu kan karena kita nggak memaksakan punk ini harus gaya hidupnya seperti ini, punk itu harus seperti itu gitu kan. Nah itu sebagian dari kebebasan berpendapat sih Bang. Kalau kita membatasi kebebasan berpendapat dan Iya, kita nggak bisa juga. Gitu. udah jahat. lagi kan. 2 kali ya. 3 kali lo bangga. Kucing ya, maaf ya guys, kita belum besok lah kita akan ambil tripod. Ngeong, tetap di sana. Jangan maju. Ya itu keren. Jadi awal itu lah udah. Iya. Mulai berikutnya. Oke, langsung. Boy. Karya apa aja yang telah digarap oleh kawan-kawan selama ini, karya fisik maupun karya imajiner ya? Di Payakumbuh lah. Di Payakumbuh, ya. Kita ngomong Payakumbuh. Jangan jawab. Payakumbuh apa? Bagus lagi lah. Bagus lagi. Gua Maaf lagi jawab ya, lagi penel, lagi giting. lagi mikirin si dia. Enggak, aku mau lihat di apa di space ini Ya. kan ada kayak hitam atau apa yang jadi kayaknya asik banget kalau dibahas ya. Nah, jadi kawan-kawan ini kayaknya mereka udah berpikirnya maju lah. Dalam arti udah enggak kalau kayak kalian menerima kami pun udah aku senang kali. Mereka udah berpikir nggak cuma monoton pang itu harus begini terbentur dengan isme yang nggak jelas. Jadi aku setuju dengan kalian kalau kita ngobrol gini. Dan makan ayam dan Dengan tua, pentingnya. Saya secara pribadi ya mungkin kedatangan tamu spesial lah malam ini. Pang TV. Pang TV. Dan kita di Payakumbuh ya mungkin respect total. Sama TV. Next. itu nggak bukan mau busuk. Oke, karya. Oh ya, Karya apa aja yang Soal karya ada beberapa karya seperti karya lukis Bang, seperti yang kita tengok. Ada beberapa kawan-kawan, ada juga yang mural. Dan itu nggak jauh-jauh juga dari street mural, street art gitu kan. Karena sebenarnya ya kebebasan itu didapatkan ketika kita menuangkan apa yang kita rasakan gitu kan, tanpa ada sekat gitu kan, tanpa gambar yang bagus itu seperti ini bukan gitu kan. Berarti kita bisa mengutarakan begini loh. Pang itu adalah sebuah kejujuran berekspresi ya. Nah, bisa jadi itu salah satu yang tanpa terikat oleh Tanpa sesuatu terikat, hal. ya. Dalam arti kita bebas berkarya. bebas berkarya. Bebas kita berkarya. Nah itu contohnya karya yang udah jadi seperti lukisan, mural, dan ada juga beberapa lagu gitu kan, lagu bukan yang main band. Ada juga beberapa lagu meski belum ada albumnya tapi ada beberapa single dan demo gitu. Kalau misalnya kita ngomongin lagu, berapa banyak band di sini? Banyak band di Payakumbuh. 30-an Ada lah 30-an yang Hardcore, punk, asik. underground. hardcore, punk, metal juga ada. Musik itu kan penyemangat hidup juga Iya, ya. juga. Aku ada Nomor satu ini. Aku ada suka beberapa band metal. Beberapa nggak ngerti dia ngomong apa sebenarnya. Iya. Cuma aku tahu musik itu adalah penyemangat. Masalah lirik yang beberapa nggak ngerti itu cuma penyampaian aja ya. Jadi aku cuma kalau aku metal musik yang agak vokalnya nggak ngerti aku di Bro, ini ya. aku ya. Aku tuh semangat. Kalau masuk seleraku emang jadi aku dan mungkin kita kumpul pun gitu. Jadi itulah beberapa karya yang jadi Payakumbuh.
Kalau kalau street punknya Memang kalian merangkul mereka untuk berkarya juga atau Selalu itu. nah inilah salah satunya di mana terjadi ruang kolektif seperti ini, di mana hanya ruang kolektif ini yang dapat menerima segala macam bentuk dari aspirasi atau gaya hidup seseorang gitu. Kita nggak mengukur orang dari suku, agama, gender, pemahaman mereka. juga punk ya? Nah itu sebenarnya punk. Punk itu nggak harus mohe itu nggak selalu punk gitu kan. Petani aja bisa disebut punk gitu kan. Itulah sebenarnya yang kebebasan dalam artian sebenarnya Bang. Jadi sebenarnya bebas itu kan bukan bebas dalam artian yang Lebih mungkin disebutnya Bebas kejujuran. bebas. iya benar. Kejujuran. Bebas bertanggung jawab. Kalau namanya kejujuran pasti bebas. Nah, Benar, kejujuran. kalau kita ngomongin kejujuran saat Boleh break bentar Pak? Break sebentar ya. Oke, kita break dulu bentar. Oke, lanjut. Nah, kita kembali. Kembali lagi di Bang TV. Bang TV. Ya, oke. apa saja tantangan kawan-kawan selama berkegiatan dan bergelut di dunia ini? Woi, Oke, Keras sekali nih. keras sekali. Tantangannya ya banyak sih Bang. Karena ini memang kolektif itulah paling banyak tantangan. Karena kolektif ini kan kita sedang menempuh jalur proses tadi gitu loh. Kita di sini nggak atas menamakan pencapaian keindahan, pencapaian hasil yang bisa diterima banyak orang gitu kan nggak kayak gitu ya Bang. Karena kita berproses di mana kawan-kawan yang baru belajar dari sana, ayo bareng-bareng kita belajar, dan yang sudah belajar berbagi pelajaran tadi kepada kawan-kawan gitu. Nah tantangannya di kolektif ini ya banyak makan hati lah, banyak makan hati, banyak sukarela, karena di beberapa keadaan kadang masih ada teman-teman yang masih egois gitu kan, masih memiliki kepentingan yang mengerucut kepada individunya sendiri gitu loh, bukan pencapaian yang bersama kayak gitu. padahal dalam konsep kolektif sendiri, berarti kalian pengen bersejarah barengan. Ya karena Ya, tujuan kita emang itu lah. Ya, Bukan demi kepentingan konsep kita. kolektif itu gitu kan. Iya, Bagaimana cara kita bisa mengadu diri bareng-bareng? Ayo Ya. bareng-bareng, gitu kan? Bareng. Kolektif. Ya. Jadi kalau masih ada dasarnya masih pengen sejahtera sendiri ya, kayak susah gitu ya. di kesejahteraan sendiri di dalam kolektif itu kayaknya percuma Bang. Karena di dalam kolektif ini kan kita adalah individu-individu, perkumpulan para individu yang datang dan memanfaatkan kekuatan dari perkumpulan itu sendiri. Nah ketika kalau kita di dalam kolektif, di dalam perkumpulan memiliki pencapaian sendiri, ya ngapain kolektif Bang? Iya. Mending kerja kan, bekerja dari duit berapa segala macam, nggak perlu ada kolektif kayak gitu. Nah jadi kolektif kekuatan kolektif itu di situ spesialnya Bang, dimana kita berkumpul memanfaatkan perkumpulan itu menjadi sebuah ruang hidup yang dapat diterima bersama, dan semua apapun itu ya kita ada di sini gitu loh. Kita tanpa membeda-bedakan ya lo street punk, lo ngapain sih ngamen ya kan? Iya, lo ngamen karena keadaannya mereka seperti itu. Ya. Dan kalaupun mereka tidak sesuai dengan aspek-aspek tadi yang kita pikirkan, ya harusnya kita memberikan pelajaran, kita rangkul, kita ini yang harusnya sebenarnya ini seperti itu gitu loh kan. Nah, langsung menang garis ya. Betul Bang, karena kita di kolektif ini kan individu, dan individu-individu yang merdeka. Tentu kita nggak bisa memberikan instruksi kepada individu itu, lo harus begini, harus begitu, ya nggak juga. Kita butuh sebuah retorika atau sebuah upaya yang berlahan bertahap untuk memberikan pengertian. Salah satunya ya dari lagu Bang, kayak gitu kan. Dan kalian ini street punk yang biasanya udah mulai coba untuk berkolektif atau apa ya. Bener lah, kita udah terbang, kita udah Jepang ah. Nah, Buat Jepang woi. kebetulan aja sekarang nggak jalan begitu kan, karena ada kesibukan Iya, ya. Ada kesibukan. jadi udah mulai mencari jalan lain lah ya. Iya, karena kan setiap proses ini kan pasti ada perkembangannya Bang, pasti ada Dan perkembangan. kalian pengen merangkul yang masih
jalan juga kan? Itu selalu, Bang. Selalu. Tapi Selalu. kita nggak larang mereka di jalan, Ah. karena itu sejatinya hak otoritas dia sendiri. Fenomena juga ya. Dia memilih di jalan, Ah. dia nyamannya di jalan, dia apa boleh buat gitu. Maksudnya mau dipaksa. Iya, masa mau dipaksa? Itu pilihan Oh, mereka. Iya, aku kalau mau jalan ya jalan lah nanti, gitu kan. Lanjut ke berikutnya apa? Mau ngomong lagi nih? Boleh? Next. Ini pertanyaan terakhir nih, kan? Pertanyaan terakhir adalah Berat nggak? Justru Wah, ini ayo, berat ayo, nih. ayo. Berat nih. Bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai Simpang TV channel ini? Ini tiga sarannya aja. Oke, oke. Ya. Bang gitu dulu. Jadi kalau menurut gua kan kayak gini kan. Setelah gua melihat begitu banyak channel-channel atau teman-teman kita yang menjadi korban, itu bisa dikatakan menjadi korban karena gua ngeliat sendiri ya. Jadi Kita semua korban. ya, jadi menurut gua kalau kehadiran Sitpang TV ini bukan DP Kembu seluruh Indonesia. Ya. Ngikutin. Ya, jadi kalau menurut gua kehadiran Sitpang TV ini, kalau menurut gua itu sangat bagus lah, karena di situ kita bisa terbantu untuk menyampaikan bagaimana cara kita harus menjadi lebih baik untuk sebuah masyarakat underground, kan gitu kan. Jadi menurut saya semoga untuk yang kedepannya tontonan-tontonan Sitpang TV lebih baik dan lebih berkembang gitu. Oke. Dan kita pasti respect lah kehadiran Sitpang TV ini. Oke, terima kasih banyak Om Gus. Menurut saya ya ini adalah sebuah upaya ya Pak ya. Upaya di mana kita menandakan bahwasanya kita berdaya. Kita berdaya dan kita tidak butuh diberdayakan. Ya. Salah satu contoh kita berdaya ya dengan memberdayakan media tadi. Media adalah salah satu sarana yang wajib kita berdayakan. Karena berarti kamu nggak di media kan? enggak, logik aja, logik anti media, kita anti media tapi kita harus dalam keadaan kita bermedia, kita harus Media bijak. salahan. Iya, kita bijak aja dengan media ini. Karena media ada sebagian media yang menggunakan peran media ini untuk membohongi, membohongi orang, menikam dan menebar propaganda ya kebencian. Nah itu media yang salah. Nah kita sebagai makhluk yang berdaya ya kita harus bijak dengan itu. Kita nggak percaya sepenuhnya dengan media, tapi salah satu upaya kita untuk membenarkan media tadi karena keadaan kita hari ini kita dalam keadaan bermedia ya seperti ini, seperti adanya Sitpang TV channel. Ini sebuah upaya untuk memberdayakan media di mana ya awalnya niatnya seru-seruan gitu kan, kawan-kawan. Tapi ini bakal menjadi sebuah sejarah, sebuah pemantik baru untuk kawan-kawan yang lain supaya sebenarnya media yang buruk itu media itu yang bukan yang medianya yang buruk, tapi oknumnya gitu. Dan Sitpang TV ini adalah sebuah media tandingan. Media tadi. Betul itu. Media tandingan untuk gimana ya? Dan harus itu. Jadi aku ya ini dari aku sendiri ya. Sitpang TV kenapa bisa terjadi ada Sitpang TV itu? Awalnya karena ingin bahwa kawan-kawan jalanan itu punya tontonan. Suatu hal yang menjadi tontonan itu akan bisa mempengaruhi dalam kehidupan pribadi masing-masing. Tentunya positif. Kehidupan nyata. Positif ya. Aku di sini di Sitpang TV itu mengajarkan, bukan mengajarkan ya, kayak guru. Nah ini menampilkan tentang perkawanan yang sehat, berarti sehat dalam komunitas. Dan kita anti banget dengan perkawanan yang toksik. Benar. Ngapain kita berkawan dengan suatu hal yang toksik? Mending jauh-jauh aja deh. Gak berkembang gitu tuh. Gak berkembang. Aku nggak mau. Jadi Kembali lagi kita yang kayak dulu. kita ini suatu gambaran tontonan biar kawan-kawan ini tahu loh, ini loh pang ya, perkawanannya begini. Mau pang katanya ada anarko lah, pang jalanan lah, pang inilah. Tapi ini dia berkawan. Walaupun aku sebenarnya nggak suka dengan perbedaan itu,
penarian garis itu aku nggak suka. Benar. Aku lebih suka dengan punk ya punk. Iya. Punk manusia merdeka. Punk adalah kejujuran dalam berhidup, bermusik, berkarya. Itu punk. Nah, udah titik. Nggak usah pakai istimewa yang akhirnya menyesatkan kamu sendiri. Benar. Karena pada dasarnya ya kita hadir di kehidupan ini ya karena ketidakmampuan tadi ya, ketidakmampuan masyarakat atau sistem yang bobrok gitu loh. Karena menurut saya ya nggak ada sistem yang aman gitu Pak. Semua sistem itu nggak berbahaya. Karena sistem yang aman adalah sebuah sound system. Sistem yang baik adalah sound system gitu kan. Ini aman. Itu aja yang baik. Dan itulah Bang, sentimen-sentimen ada pang ini, ada pang itu, aku rasa ya itu permasalahan kita bersama. Jangan menjadi kemungkinan untuk kita memisahkan diri, menjarakkan diri atau memagar diri kita. Oh ini pang, ini nggak bisa nih, ini salah arah gitu kan. Ini street pang, ini salah arah gitu. Itu nggak masuk di akal sebenarnya Bang, karena kita lahir ya dari hasil bobroknya tadi. Kalau pang itu sendiri menciptakan masyarakat yang mendiskriminasi pang lain atau kawan-kawan yang lain, ya itu mereka sama aja dengan negara ini berarti, ya kan? Mereka bukanlah itu sebuah bentuk fasisme. Iya, fasis itu sangat-sangat fasis. Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Jadi berarti dari sini aku bisa menolak lebih dalam lagi bahwa kalian tuh juga menolak tentang pengarisan itu ya. Benar, kita sangat menolak. Aku hantam tuh kalau ada di sini. Berarti kita kan semua sama ya kan. Manusia yang mencoba merdeka. Jadi kalau ada istilah kawan-kawan dari pang sendiri yang membuat pengotaan atau tentang pang yang menarik garis itu kalian menolak juga ya? Ya menolak kami. Karena menurut aku gini Bang, oke lah di street punk ini ada beberapa oknum yang tidak memiliki suatu pola gitu kan, suatu pola dalam konsep sosial dia gitu kan. Meresahkan gitu kan. Nakut-nakutin. Contohnya gini, kayak pernah dulu juga. Contohnya gini, negara ini menghasilkan kaum yang miskin gitu, kaum yang tertindas. Nah itu akan menimbulkan keluarga-keluarga yang di pinggiran Bang. Rakyat kaum buruh, anak-anaknya gitu kan, bahkan yang tidak bekerja gitu kan. Dan anak-anaknya itu otomatis tidak mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang sehat, tidak mendapatkan tontonan yang baik. Nah dia akan menjadi anak jalanan contohnya kan, dia akan menjadi anak jalanan. Ini sebelum itu dia belum mengenal pang. Nah ketika anak jalanan ini orang yang tidak mengetahui apa-apa, ketika dia turun ke jalan, dia menemukan sebuah konsep baru, sebuah budaya baru, yaitu pang. Nah secara tidak langsung keberadaan pang ini telah menyelamatkan anak jalanan tadi, walaupun mereka belum sepenuhnya mengenal gitu. Tapi namanya kita hidup ya Bang ya, kita hidup ya fenomena hidup ya, kita berproses, kita ilmu itu didapatkan kan bertahap. Kita jalan ke sana ke sini, mengenal cara menghargai orang, itu kan pelan-pelan juga Bang. Nah itulah yang diselamatkan oleh pang tadi. Dengan keberadaan pang tadi, anak-anak jalanan mengenal pang, jadi mereka dengan prosesnya mereka tumbuh dengan baik. Ya, dari yang nggak bisa apa-apa sekarang udah nyablon, dari bisa-bisa sekarang udah NATO. Itu kan menjadi pundi-pundi mereka juga pada akhirnya. Dan itu sangat mengecewakan bagi segelintir oknum yang mengotak-ngotakkan gitu. Kita lihat teman-teman kita di jalanan, ini segala macam berkeluarga ya, nggak sampai kapan lo kayak gitu kan? Ya kalau sampai kapan, kalau orang bisa mengeluarkan statement seperti itu, ya berikanlah solusinya. Rangkul mereka. Nah, rangkul. Kalau nggak ada solusi, ya jangan ngomong juga gitu kan. Kita malah kentut itu. Kita sangat menentang hal-hal sentimen itu. Kasarnya ini dari personal ya Bang ya. Kasarnya bahasanya itu ada panggaul gitu. Dan kami melihat panggaul ini ya mereka agak sedikit melihat kita yang menjalani sedikit miring gitu. Jadi gini. Nah kayak gitu kan contohnya mereka ini apaan nih gitu kan. Ini bukan seperti ini gitu loh. Nah itu kayak timbul namanya pang lah ya.
Itu sangat konsep saya berani ngobrol tentang merasa dirinya paling mandiri, Betul. artinya menjatuhkan orang lain. Benar. Dan itu banyak terjadi kepada abang-abangan. Iya, benar. Abang-abangan. Karena Padahal tanpa dia sadari itu dosa dia ya. benar. Nah, Karena semua orang berproses ya bang, semua orang butuh Ya proses. lah, itu fenomena hidup ya. Benar, butuh Biar hidup proses berjalan. Yang Yang jalan juga banyak, akhirnya mereka ya bakal tahu diri Ya, benar. untuk berubah nasibnya. Siapa sih yang mau di jalanan terus Ya, ya? benar. Pengennya juga pengen berubah ya. Aku berani ngomong kayak gitu ya karena aku sendiri pun dari jalanan bang gitu loh kan. Terus ini, bagaimana tanggapan kayak kawan-kawan di Payakumbuh ini tentang Pang TV dan inginnya untuk kedepannya di Pang Indonesia ini gimana? kalau menurut gua secara pribadi kehadiran Sitpang TV ini sangat mendukung kita, membantu kita untuk menyampaikan hal-hal yang positif, dan semoga untuk yang kedepannya Sitpang TV lebih keren lah. Gus, Oke, untuk saya ini sangat bagus, ini sangat baik. Ini adalah sebuah menandakan bahwasanya kita adalah salah satu orang yang berdaya dan menolak diberdayakan. Apapun jargonnya, meski itu jargon-jargon industri, pemerintahan atau apapun itu yang memberdayakan kita, kita menolak untuk itu dan kita memberdayakan media. Nah ini salah satu cara kita untuk membuktikan bahwasanya kita adalah orang yang berdaya bisa mampu dan inilah salah satu pembuktiannya. Dan untuk pesan kawan-kawan di luar sana, jangan surut berjuang ya kan. Kita hanya berbeda kota, kita hanya berbeda daerah, tapi namun sejatinya kita terhubung gitu loh. Kita satu sama lain ini terhubung tanpa ada pemagar-pemagaran yang dibangun diciptakan oleh segelintir orang demi kepentingannya ya, mungkin kepentingan industri, mungkin kepentingan nirlabanya gitu kan. Nah mereka menciptakan sebuah pagar yang membuat kita sekali lagi, selain negara ini yang memagari kita sekali lagi di dalam kita sendiri terpecah, terbelah, dan membuat sentimen-sentimen buruk lainnya tentang kita yang di jalan ini. Karena kita yang di jalan ini ya kita nggak bikin polusi, kita nggak berkendaraan juga. Terkadang kan ada yang memakai Vespa, oke lah, komoditasnya Vespa sebagai bentuk perlawanannya dengan kendaraan yang tahan lama gitu kan. Nah kita yang di jalan ini nggak ada sama sekali pakai itu bang gitu. Kita di jalan nggak, itulah salah satu sisi positifnya. Dan kita yang dijalani lebih memiliki bahan baku untuk perlawanan itu sendiri, yaitu pengalaman. Karena kita yang dijalani Dan kejujuran. Kita yang dijalani, kita yang merasakan langsung, kita yang merasakan langsung efek dari kebobrokan masyarakat, kebobrokan negara, kebobrokan dari sistem itu sendiri. Nah, jadi saya merasa kecewa kalaupun ada yang berusaha untuk mengotak-otakkan, berusaha ada yang istilahnya panggaul gitu ya kan. Nah itu sangat-sangat ngentot itu. Nah, untuk kawan-kawan di sana mungkin kita tidak terlalu egois gitu kan, tidak terlalu egois dengan diri sendiri untuk kepentingan, untuk mencoba berupaya untuk menimba ilmu lagi, apapun itu ilmunya, baik itu pang, baik itu apapun. Seperti contohnya membaca buku di sini, sepertinya ada buku di bawah bendera hitam gitu kan, kumpulan tulisan anarkisme Hindia Belanda gitu. Dan banyak lagi. Nah kawan-kawan bisa cari itu dimanapun ada. Kalau main ke space ini ya. Kalau mau main space ini baca buku dan Ini bukan sesuatu yang untuk menggurui ya bang, cuman untuk berbagi pengalaman karena kita sama-sama dari jalan dan kita masih stay di jalan gitu kan. Jalanan memang street parah. jalanan memang nggak bisa dipungkiri adalah sekolah kita. Aku cinta dengan kalian ya. Alam adalah Pokoknya sekolah tetap kita. semangat dan jaga diri kalian baik-baik dimanapun kalian Tetap di berada. Street Pang TV. Street Pang TV, jangan lupa subscribe ya. Aku cinta kalian. Fuck the system. Faksionalitas.